Halo guys, buat kalian yang baru nonton, welcome. Hari ini gue akan bikin video, ini spesial banget di mobil karena emang hari Minggu. Kita baru keluar gereja juga dan Masya lagi eyebrow threading. Jadi sambil nunggu, gue mungkin mau bikin video aja di mobil. Hari ini gue mau ngomong mengenai living in the US. Kalau kalian yang baru nonton juga, tonton dulu penjelasan gue mengenai dapat green card, tinggal di US, pengalamannya gimana. Tonton dulu, ada video-video gue yang udah gue upload. Dan gue dapet komen, ini salah satu komen yang menurut gue cukup bagus, karena gue percaya pasti banyak orang juga yang mungkin belum pernah tinggal di US akan bertanya-tanya. Nih, pertanyaannya ini gue suka banget, dari channel 9494. Menurut bro, di manakah negeri yang paling sesuai dan enak untuk didiami di Amerika? Jadi gue dapat komen ini dan gue udah jawab. Jawaban gue adalah good question. Kalau dari pengalaman gue sebagai orang yang pernah tinggal di West Coast dan East Coast, mungkin gue lebih suka tinggal di West Coast. Tapi balik lagi ke tujuan hidup, weather preference, suka salju atau enggak, dan lain-lain. Terus gue dibahas lagi, soal salju memang saya sudah bersedia bro. Tempat enak yang saya maksud ialah yang nyaman, kurang kriminal, dan biaya hidup yang tidak tinggi karena saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Jadi ini gue menjawab atau gue explain, gue menjelaskan berdasarkan pengalaman gue tinggal di Amerika. Jadi gue pernah tinggal di West Coast, gue juga pernah tinggal di East Coast. Total gue di Amerika itu bisa dibilang 8 tahun. Gue di West Coast sekitar 2 tahun, terus gue 6 tahun di East Coast. Awalnya kenapa gue mau tinggal di West Coast sama East Coast itu kan gue kuliah. Jadi ketika gue kuliah itu, gue mempunyai pemikiran bahwa kalau gue kuliah, itu kan gue cuman sebagai student ya. Jadi gue at the end of the day, gue bukan warga negara Amerika. Dan pada akhirnya gue akan pergi meninggalkan negara ini, dan gue mungkin akan balik ke Indonesia atau kemana gitu, karena gue bukan citizen US. Jadi gue mikir, gue mau tinggal gak cuma di satu tempat, tapi di tempat yang berbeda untuk bisa ngerasain perbedaannya atau apa aja sih yang membedakan gitu. Dan gue banyak denger bahwa even though satu negara di Amerika, tapi yang namanya perbeda tempat itu kayak East Coast, West Coast, Midwest, South itu beda banget, culture-nya beda banget, accent-nya beda banget, pace-nya juga beda banget. Jadi itu juga yang membuat gue curious sama intrigue, pengen banget gue untuk cobain tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Oke, gue copotin jaket gue dulu. Oke. Jadi dulu itu gue tinggal di West Coast, California. Terus gue pindah ke Philadelphia, which is East Coast di Pennsylvania. Kalau ngomongin negara bagian atau state ya, yang paling enak atau tepat, itu kalau boleh gue jujur, itu depends on the person gitu. Gue nggak bisa bilang oke, yang paling enak di sini, enggak, karena semua tempat itu ada baik atau buruknya. Jadi sekarang gue mau ngejelasin ke kalian berdasarkan dari aspek-aspek yang berbeda. Yang pertama adalah biaya hidup atau cost of living. Cost of living di Amerika itu udah jelas banget ya. Yang paling tinggi adalah di New York. Yang kedua San Francisco, California. Yang ketiga di LA, Los Angeles, California. Jadi kalau misalnya kalian mau pindah, tapi kalian tidak mempunyai budget yang begitu besar, gue tidak saranin di California. Karena, to be honest, biaya hidup cukup tinggi dibandingkan state-state atau negara bagian yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue mau ngomongin mengenai cuaca. Kalau masalah cuaca, itu juga kembali ke kalian ya. Kalau gue personally, I don't mind salju, tapi gue kalau bisa tinggalnya di yang gak ada salju gitu, yang dingin tapi gak dingin-dingin banget, gak minusnya minus parah gitu. Tapi gue sekarang di Kanada ya, but yeah whatever, itu that's a different story for another time. Kalau gue jujur, preference gue adalah kalau dibandingkan East Coast sama West Coast, gue lebih suka weathernya West Coast gitu, karena dinginnya gak dingin parah, gak ada salju. Kalau kalian mau salju, kalian tinggal ke gunung aja. Di California, naik ke gunung 2 jam dari kota-kota besar, itu ada salju.
Sedangkan kalau di East Coast itu salju, 4 musim bener-bener kalian ngerasain. Seru juga sih ngerasain bener-bener salju, bener-bener yang namanya panas, terus bener-bener springnya tuh bener-bener spring, fall, itu juga suka. Jadi kalau misalnya kalian don't mind it, don't mind it, then East Coast I think it's a good place dibandingkan West Coast. Cuman kalau misalnya kalian mungkin tidak terbiasa, mungkin kalian dari kecil tinggal di Indo tidak bakal terbiasa, mau di West Coast dulu it's fine gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya budgetnya nggak tinggi, mungkin West Coastnya nggak di California. West Coastnya banyak, bisa di Texas. Well, Texas bukan di West Coast sih. Maksudnya bisa di Arizona. Itu pokoknya negara bagian yang nggak ada salju, yang cuacanya oke. Itu all the way yang di bawah, dari Florida, Texas, Arizona, California, even Washington itu West Coast di atas itu juga bagus, cuacanya enak, nggak saljunya nggak parah. Itu aspek dari cuaca. Yang ketiga yang gue mau ngomongin adalah crime rates. Crime rates itu jujur beda-beda banget ya. Di setiap state itu emang ada kota yang bener-bener bahaya nih. Gue pernah lihat artikel di mana ditulis, nih 2021 top 100 most dangerous cities in the US. Ini 2021 loh. Gua langsung top 10 ya. Ini kalau misalnya kalian mau lihat, ada artikelnya kalau kalian Google top 100 cities in the US yang most dangerous, kalian pasti lihat. Yang 10 itu Scranton, PA. Gua kaget, Scranton, PA itu literally 2 jam dari Philadelphia. Ini violent crime rate-nya 15,7 per 1000 residents. Chances of being a victim 1 in 63. Ini Scranton, PA. Yang ke-9, Camden, New Jersey. Ini gue juga kaget. Ini literally 15 menit dari Philadelphia. Ini kayak cuma nyebrang bridge itu langsung Philadelphia. Jadi gue aja nggak nyadar. Gue tahu sih Camden emang bahaya, tapi gue nggak tahu sebahaya ini masuk ke top 10. Sama 15,7 per 1000 resident violent crime rate-nya. Chances of being a victim sama 1 in 63. Yang ke-8, Alexandria, LA. LA ini Louisiana, bukan LA ya. Ini di Louisiana. Yang ke-8. Yang ke-7, Wilmington, Delaware. Gue kaget. Ini gue kaget. Gue jujur kaget. Kenapa gue kaget? Karena Wilmington ini literally 45 menit dari Philadelphia. Kalau kalian ngelihat di map ya, Philadelphia di sini, Scranton, Camden, sama Wilmington itu di sekelilingnya. Jadi bisa dibilang Philadelphia itu cukup bahaya. Gue pindah ke Philadelphia, gue takut, dan gue jujur ngalamin beberapa kejadian yang tidak mengenakan. Mungkin gue akan share, kalau misalnya kalian mau denger juga, bisa komen di bawah. Mungkin nanti gue akan share pengalaman-pengalaman apa yang buruk gitu. Next, yang ke-6, Danville, Illinois. Let's take a look. Apakah Danville ini dekat Chicago? Oh enggak, Danville nggak gitu dekat Chicago. Ini kayak di bawah gitu. So I guess kalau misalnya kalian di Chicago, kalian pilih Chicago is fine. Cuman living cost cukup besar karena kan big city ya. Next, nomor 5, Monroe, Louisiana. Fine. Nomor 4, Baltimore, Maryland. Ini gue juga, jujur gue nggak gitu kaget sih. Emang gue tahu Baltimore itu emang one of the most dangerous cities in the US. Karena teman gue juga tinggal di Baltimore, teman gue yang pindah ke Baltimore. Dan gue juga dengar cerita bahwa lu kalau misalnya itu di Baltimore, ada orang literally bisa nembak kaca mobil lu di lampu merah. Jadi, dan itu Baltimore itu sekitar 2 jam dari Philadelphia. Jadi kalian bisa bayangin ya, Philadelphia bukan top 10, ya bukan, cuman disekelilingi dengan kota-kota yang top 10 most dangerous. But banyak orang Indo tinggal di sana. Nanti gue juga mungkin cerita lagi pengalaman gue di Philadelphia. Next, top 3, Memphis, Tennessee. Gue kaget, tapi gue nggak tahu. Gue nggak pernah tinggal di Tennessee. Ini juga di Midwest ya. Yang kedua, St. Louis, Missouri. What? St. Louis itu kan Midwest banget. I don't know why is ini. Violent crime rate 19,2 per 1000 resident. Chances of being a victim 1 in 51. Yang pertama, yang paling bahaya ada Detroit, Michigan. Ini gue tahu banget sih. Emang Detroit itu emang terkenal dengan yang namanya all the violence, all the criminals. Itu bahaya di Detroit. Dan kalau kalian ada lihat di video-video yang rumah, ada rumah-rumah yang bener-bener hancur banget, dijual $1, $5 rumah, itu di Detroit. Jadi kalau misalnya ngomongin crime, itu kalian bisa lihat sendiri.
East Coast ada, West Coast mungkin kurang ya, tapi bukan berarti nggak ada gitu. Itu gue cuma bacain dari top 10 aja. Terus ini mungkin yang terakhir yang gue mau share juga aspeknya adalah dari diversity. Oke, kalau gue boleh jujur, di West Coast itu Asia banyak. Menurut gue lebih banyak dibandingkan East Coast. Tapi kalau kalian ke Philadelphia, ke New York, bukan berarti nggak ada Asia. Ada, banyak. Kalau orang Indo banyak. Cuman menurut gue kalau sense of community-nya, Asian-nya itu, apalagi kita dari Indonesia ya, dari Asia budaya timur, itu California banget. Jadi kayak misalnya supermarket Asia, restoran Asia, atau mungkin kalau misalnya kalian ke gereja, atau mungkin kalian ke masjid, itu mungkin sense of community-nya kalau kalian Asia ya lebih banyak di West Coast gitu kan. Terus juga kalau misalnya kalian tinggal di kota besar, itu jauh lebih convenient dibandingkan tinggal di kota-kota kecil. Kenapa? Karena sebagai minoritas ya, itu kalian kalau misalnya mau nyari Asian store itu kan jarang di sini kan. Jadi cuman ada di kota-kota besar gitu, seperti yang namanya Philadelphia, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Seattle, di Washington juga, Atlanta itu juga cukup besar, di South, di Georgia, apalagi ya, Dallas, itu kota-kota besar. Menurut gua tinggal di kota besar cukup bagus ya, apalagi untuk kalian misalnya baru dateng, lebih baik tinggal di kota gede karena lebih convenient, lebih banyak resources. Jadi intinya gua nggak bisa literally ngasih tau kalian, oke, kota ini yang paling bagus atau state ini yang paling bagus. Cuman berdasarkan yang tadi gua omongin ke kalian, kalian bisa kayak filter sendiri, kalian bisa mikir sendiri, oke, purpose gua ke Amerika atau pindah adalah ini. Oke, kesukaan gua, preference gua adalah ini. Nah dari situ kalian bisa ngelihat, oh oke, mungkin di state ini atau di kota ini gue bisa coba mulai dulu. Dan kalau misalnya kalian nggak suka di kota tersebut, feel free untuk pindah. Again, kalau kalian dapat lottery, kalian dapat green card, itu kalian mau pindah-pindah tuh bebas. It's your choice. Gitu. Oke, ini terakhir aja. Gua lihat satu video di YouTube juga. Dia pernah travel around the world dan dia itu pakai website namanya nomadlist.com. Ini dia itu bisa, lu literally bisa nge-search satu kota, misalnya search apa ya, San Francisco. Itu tuh bisa ngelihat kayak crime rate-nya berapa. Nih, misalnya San Francisco, California ya. Overall score-nya 3,27 dari 5 ya. Quality of life okay, family score good, cost-nya merah, which is mahal, internet good, fun-nya bad, temperature, humidity, air quality, safety, tuh, education level, income level, like by members, English speaking, people density, walkability, traffic safety, dan segala macam, nightlife-nya segala macam. Ini tuh bener-bener dikasih tahu, lihat. Ini gue nggak disponsor ya, cuman gue mau nge-share aja. Ini juga kalian bisa gunain website-website yang benar-benar ngasih tau kalian, oke, kota ini gimana sih, state ini gimana sih, crime rate gimana. Ini kalian juga bisa ngecek untuk bantu kalian decide, oke, kalian mau tinggal di mana. Oke, itu aja video gue kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen juga di bawah kalau ada pertanyaan atau request. Gue pasti baca, and I'll see you next time. Bye guys.